Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mengumpulkan kita semuanya di tempat yang penuh berkah insyaallah taala. Kita bersama-sama bertolabul ilmi, melaksanakan sebuah kewajiban setelah amalan yang wajib, yaitu tolabul ilmi. Karena para ulama menyebutkan bahwa afdalul a'mal ba'dal fara'id tolabul ilm, yaitu amalan yang paling utama setelah perkara yang wajib adalah menuntut ilmu. Dan terutama ilmu yang kita pelajari terkait dengan ilmu Allah Azza wa Jalla, tentang tauhid, asma wa sifat, tentang halal dan haram. Maka tentu ilmu ini sangat mulia. Inna syarafal ilmi bisyarafil ma'lum. Sesungguhnya mulianya sebuah ilmu tergantung apa yang dipelajari. Baik, kita lanjutkan ikhwah. Kemarin sampai mana? Kemarin kita sudah sampai pada pembahasan takdir, iman kepada takdir. Nah, sekarang kita tambahkan tentang penyimpangan atau sebab penyimpangan seseorang dalam masalah takdir. Telah kita singgung sebelumnya, ada dua kelompok yang fenomenal, yaitu dari kelompok Qadariyah, yang mana mereka nufatul qadar, menafikan takdir Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua adalah Jabariyah, di mana mereka ghulu dalam menetapkan takdir dan menafikan kudrah, masyiah bagi hamba. Lantas apa sebab penyimpangan dua kelompok ini yang menyimpang dari jalur Ahlussunnah wal Jamaah? Kita harus pahami agar kita terhindar dari penyimpangan tersebut. Araftu syarra la lisyarri lakin litawaqqihi wa man lam ya'rifil khaira minasyarri yaqa'u fihi. Saya mengenal keburukan bukan untuk melakukan keburukan, namun agar saya bisa waspada, menghindari dari keburukan tersebut. Barang siapa yang tidak mengenal keburukan dari kebaikan, maka dia bisa jatuh dalam keburukan. Baik, sebab penyimpangan dalam masalah takdir. Yang pertama, para ulama menyebutkan bahwa mereka qasullah bil makhluk. Mereka mengkiaskan perbuatan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Suka mengkias-kiaskan perbuatan Allah dengan makhluk.
Seperti orang-orang Qadariyah, kelompok Qadariyah. Kita kasih contoh. Ketika ada seseorang yang berzina atau melakukan maksiat, maka mereka mengatakan perbuatan ini yang menciptakan makhluk. Kata orang Qadariyah, tidak ada campur tangannya Allah. Allah tidak menciptakan perbuatan zina. Allah tidak menghendaki dia berzina. Namun dia berzina mutlak karena dia sendiri. Coba lihat, apa alasan mereka? Karena seandainya kalau Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan dia berzina dan menciptakan berzina, maka berarti Allah Subhanahu wa ta'ala cinta dengan dosa dan maksiat. Itu dia kiaskan seperti dirinya. Karena manusia ketika melakukan sesuatu, karena dia cinta dan suka dengan sesuatu tersebut. Sebenarnya niat mereka itu baik. Sudah saya singgung sebelumnya. Niat mereka itu bagus, ingin mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala dari perbuatan dosa maksiat. Ingin mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala dari perbuatan yang buruk. Namun mereka menafikan kehendak kudrah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka anggap jika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan sesuatu tersebut, menciptakan dan menghendaki perbuatan maksiat, berarti Allah cinta dan suka dengan maksiat. Itu dia kiaskan dengan perbuatan hamba. Ingat ikhwah, sudah kita singgung sebelumnya bahwasannya takdir itu ada dua, antara kauni dan syar'i. Kalau takdir kauni, segala bentuk takdir ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala yang terjadi, baik yang disukai maupun yang tidak disukai, baik maupun buruk. Kalau Allah sudah mengatakan kun fayakun, jadi maka jadilah, maka perbuatan itu terjadi. Dan itu semuanya tersimpan hikmah dari Allah. Di balik semua itu ada hikmah yang besar. Ya, dia mengkiaskan. Kalau seorang hamba melakukan sebuah perbuatan, berarti dia suka dan cinta dengan perbuatan itu sendiri. Maka mereka menganggap kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan perbuatan zina, mentakdirkan seseorang berzina, berarti Allah cinta dan suka dengan perbuatan zina. Itu kias yang batil. Karena belum tentu apa yang Allah takdirkan, apa yang Allah cintai, apa yang Allah kehendaki, Allah cinta dan suka dengan perbuatan tersebut. Itu namanya takdir kauni, umum, takdir secara umum. Nah, berbeda dengan takdir yang sifatnya syar'i. Kalau syar'i jelas apa yang Allah takdirkan dan Allah cinta dan suka dengan perbuatan tersebut. Perhatikan ya kawan, dia mengkiaskan perbuatan Allah dengan makhluk. Padahal Allah berfirman apa? Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak sama. Segala sesuatu tidak sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Hal ta'lamu lahu samiyya? Apakah engkau mengetahui? Apakah engkau tahu zat yang sama dengan Allah Azza wa Jalla? Ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang serupa sedikit pun, siapapun, dengan Allah Azza wa Jalla. Ingat ikhwan, tidak boleh mengkiaskan. Ya. Segala kejadian baik maupun yang buruk, maksiat maupun ketaatan, sudah Allah takdirkan. Dialah Allah yang mampu menciptakan kebaikan
dan dia pula yang mampu menciptakan keburukan. Justru ini menunjukkan keagungan dan maha kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita batasi hanya Allah yang menciptakan kebaikan saja, tidak mampu menciptakan keburukan, berarti ini pelecehan. Ya, pelecehan terhadap haknya Allah Subhanahu wa ta'ala, menganggap Allah itu lemah, tidak kuasa untuk menciptakan yang buruk. Faham ya kawan? Ya, pertama kias, mengkiaskan perbuatan Allah dengan makhluk. Ini sebab yang pertama, penyimpangan. Yang kedua, dia ghulu dalam bertanya tentang perbuatan Allah. Segala kejadian di alam ini, yang baik maupun yang buruk, dia tanyakan. Bertanya-tanya tentang perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai contoh, kenapa Allah menciptakan babi sedangkan kita diharamkan makan babi? Tanya. Kenapa Allah mentakdirkan adanya perbuatan dosa dan maksiat, adanya zina, adanya mencuri, adanya minum khamar, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita untuk berzina? Kenapa, dan kenapa? Ditanyakan semuanya. Ingat ya kawan, ya, Allah yang menciptakan kita, yang menciptakan alam semesta. Jadi terserah. Yaf'alullahu ma yasha. Allah berbuat apa yang Allah kehendaki. Gak perlu kita tanya-tanya. Ingat Allah berfirman, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dia, Allah, tidak perlu ditanya apa yang dia perbuat. Ya, jangan ditanya apa yang Allah perbuat. Wa hum yus'alun. Bahkan mereka, kitalah yang akan ditanya. Kita persiapkan diri kita, nggak usah bertanya tentang perbuatan Allah. Nah ini sebab penyimpangan yang kedua. Jadi segala sesuatu yang terjadi pengen tahu kenapa dan kenapa. Ingat, semuanya itu dibangun di atas hikmah dan karunia Allah Azza wa Jalla dan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak semua orang harus tahu hikmah di balik itu. Yang penting kita mengimani akan takdir ini. Ya, ini ikhwan. Ya, bertanya-tanya, sering bertanya-tanya tentang perbuatan Allah. Sehingga setelah bertanya dan gak sesuai ya dengan apa yang dia pikirkan, maka dibenturkan dan tidak percaya dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Dianggapnya gak masuk akal. Kenapa Allah ciptakan khamr sedangkan Allah mengharamkan khamr? Ini tidak masuk akal. Akhirnya menafikan kudrah Allah Azza wa Jalla. Nah ini, ya, ini yang menjadi masalah. Ingat, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dia tidak ditanya apa yang dia perbuat. Allah tidak perlu ditanya apa yang dia perbuat. Dan mereka lah yang akan ditanya. Fa'alun lima yurid. Dia berbuat, maha berbuat apa yang dia kehendaki. Sudah, kita tuh hamba. Kita siapa? Kita hamba Allah, ciptaan Allah. Semua di dalam kendali Allah Azza wa Jalla. Terserah apa yang Allah kehendaki dan Allah ingin ciptakan. Terserah Allah Azza wa Jalla. Karena semua terbangun di atas hikmah dan karunia dan keadilan Allah Azza wa Jalla. Ini yang kedua. Yang ketiga. Yang ketiga adalah bertanya-tanya tentang hikmah di setiap kejadian.
Nah ini nih. Jadi hulu dalam menanyakan hikmah. Dia ingin tahu segala kejadian, apa itu hikmahnya? Apa hikmahnya? Apa hikmahnya? Jadi kalau nggak ada hikmahnya, dia nggak mau beriman. Ya ini bahasanya memang terlalu terlihat lembut ya. Apa hikmahnya? Apa hikmahnya Allah ciptakan ini? Apa hikmahnya Allah ciptakan ini? Allah takdirkan ini. Allah jadikan kejadian seperti ini. Allah kehendaki demikian. Apa hikmahnya? Ingat ikhwan, kalau hikmah tersebut kita ketahui, alhamdulillah, menambah keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Namun gak setiap kejadian apa yang Allah kehendaki itu kita harus tahu hikmahnya. Tidak harus tahu. Ya, karena Allah Maha Kuasa. Dan pasti kita harus yakin di balik segala musibah, kejadian yang baik maupun yang buruk, terkandung hikmah yang sangat luas, yang sangat dalam. Ya, pertanyaan tentang hikmah. Apa hikmah yang nanti kalau nggak setuju, nggak ada hikmahnya, dia nggak mau beriman. Inilah di antara 3 bentuk ya sebab penyimpangan seseorang dalam masalah takdir. Ya, baik. Jadi niatnya baik ya, mensucikan Allah Azza wa Jalla, namun tidak di atas bimbingan salafun salih, di atas bimbingan generasi para sahabat, maka akan menyimpang dari jalan yang lurus. Baik ikhwan, sekarang kita bahas yang terakhir adalah buah atau pengaruh iman kepada takdir. Ya, buah atau pengaruh iman kepada takdir. Samaratul imani bil qadar. Pengaruh iman kepada takdir. Di sini disebutkan al-i'tiqadu 'ala Allah Ta'ala inda fi'lil asbab. Al-i'timadu 'ala Allah Ta'ala inda fi'lil asbab. Selalu bersandar, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika melakukan sebab. Nah, inilah pengaruh yang sangat dahsyat. Jadi seseorang tidak merasa pede dengan hasil usaha yang dia kerjakan, dengan ikhtiar sebab yang dia jalani dalam rangka untuk mengambil manfaat. Tidak merasa pede. Optimis boleh ikhwan. Optimis dianjurkan, diperintahkan. Bahkan Nabi mengatakan ihris ala ma yanfa'uk wa la ta'jas wasta'in billah. Berusahalah mencari sebab apa yang memberikan manfaat kepadamu. Jangan lemah, optimis maksudnya kan? Dan mintalah pertolongan Allah Azza wa Jalla. Tapi merasa pede dengan usaha ini, saya pasti ini, pasti kaya, pasti ini, pasti begini, proyek ini besar. Pokoknya ingat, i'timad Allah, bersandar kepada Allah. Bisa jadi apa yang kita usahakan, yang sudah kita curahkan, yang sudah kita bangun proyek yang besar ini, ya, dengan takdir Allah Azza wa Jalla hancur semuanya. Maka harus bersandar kepada Allah, tidak merasa pede dengan apa yang dia usahakan. Kita berusaha mencari sebab yang terbaik, dan ingat, sandarkan kepada Allah. Jika dengan usaha ini menghasilkan sesuai dengan apa yang kita inginkan, cita-cita yang kita inginkan, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Ini karunia Allah Azza wa Jalla. Jika tidak sesuai dengan kehendak kita, apa yang kita inginkan, tidak sesuai dengan target yang kita inginkan, ucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Ini sudah takdir Allah Azza wa Jalla. Dan ini semuanya pasti ada hikmah di baliknya.
Gitu ya, semua alhamdulillah. Baik maupun yang buruk, alhamdulillah. Ini takdir Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan sehingga kita tidak merasa, tidak sampai kita stres. Coba kalau dia sudah merasa pede, beranggapan usaha ini, proyek ini pasti berhasil, dan saya akan meraup sekian keuntungan, sekian miliar keuntungan. Qadarullah, setelah proyek tersebut selesai, akhirnya hancur atau ambruk, atau Allah takdirkan tidak sesuai dengan yang dia inginkan, bangkrut. Maka kalau dia beriman kepada Allah dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan merasa tenang, karena ini semua sudah takdir Allah, dan dia yakin segala sesuatu yang Allah takdirkan pasti terbaik bagi dirinya, pasti terbaik. Dan itu pasti di balik itu ada hikmahnya. Jadi dia nggak usah stres, ya, nggak usah stres, nggak usah sampai kemudian bunuh diri. Kan banyak itu ya, orang bangkrut, ya, kemudian dia sampai bunuh diri. Ini, jadi senantiasa seorang hamba bersandar kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang disebut dengan tawakal, ya. Tawakal yang sejati. Dia berdagang, keluar mencari nafkah. Bismillah, tawakkaltu ala Allah. Dapat berapapun, sedikit banyak, sudah saya serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Sudah ketentuan Allah Azza wa Jalla, sudah takdir Allah Azza wa Jalla. Cukup kita syukuri. Kalau dapatnya banyak, alhamdulillah binikmatihi tatimmus salihah. Tidak sesuai dengan yang kita inginkan, target, alhamdulillah ala kulli hal. Dan apa yang Allah takdirkan pasti ada hikmah dan kebaikan di balik semua itu. Dia ikhwan ya. Jadi sengaja bersandar kepada Allah Azza wa Jalla, tidak merasa pede dengan sebab yang dia geluti, yang dia lakukan. Yang kedua, alla yu'jibal mar'u binafsihi inda husuli muradihi wa ya'lamu annahu min qadarillahi ta'ala. Pengaruh yang kedua adalah menjadikan seseorang tidak merasa ujub dengan dirinya, tidak bangga diri atas prestasi yang dia dapatkan. Dan dia tahu ini semuanya karena takdir Allah Azza wa Jalla. Luar biasa ini. Ya. Dia tidak merasa bangga. Orang yang percaya dan iman kepada takdir, dia nggak akan bangga. Tidak akan bangga diri. Karena ini semuanya taufik dari Allah Azza wa Jalla. Udah kehendak Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tinggal kita saja berusaha mencari sebab dan berdoa. Kita merasa bangga diri dengan prestasi yang dia dapatkan, yang dia raih dari amal saleh, dari kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Ya, karena dia tahu ini adalah takdir Allah Azza wa Jalla. Ini semuanya semata-mata pemberian dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita hanyalah seorang hamba yang hanya bisa berusaha semaksimal, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan semuanya. Ya, dari sini ikhwan, Ibnu Qayyim al-Jauziyah pernah mengatakan, ketika kita dimudahkan dalam urusan ibadah, maka jangan merasa ujub dengan ibadah yang kita kerjakan. Kata beliau, idza fatahallahu laka baban fil qiyam fala tandur lin-naimina nadratan isdira. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah bukakan pintu bagimu kemudahan untuk qiyamul lail, salat malam, maka jangan sekali-kali engkau memandang dengan pandangan yang sangat rendah
kepada orang-orang yang tertidur di malam itu. Wa idza fatahallahu laka baban fis siyam fala tandur lis-shaimina nadratan isdira. Begitu pula jika Allah telah bukakan bagi engkau pintu kemudahan untuk berpuasa sunnah, maka jangan sekali-kali engkau memandang orang yang fala tandur lil muftirin nadratan isdira. Jangan kau pandang orang-orang yang tidak berpuasa di hari itu dengan pandangan yang penuh dengan kehinaan. Wa idza fatahallahu laka baban fil jihad. Jika Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu kemudian berjihad di jalan Allah, fala tandur lil qaidina nadratan isdira. Maka jangan sekali-kali engkau memandang dengan pandangan yang penuh dengan hina kepada orang-orang yang tidak ikut berjihad. Farubbana imin wa muftirin wa qaidin khairun lak. Bisa jadi orang yang tertidur di malam hari, tidak bisa bangun untuk qiyamul lail, orang yang tidak bisa puasa sunnah di siang hari, orang yang tidak bisa ikut berjihad, khairun laka, lebih baik bagimu, lebih baik daripada engkau. Kenapa ya kawan? Bisa jadi tiga orang ini fayusbihu nadiman. Orang ini menjadi menyesal di pagi harinya. Itu lebih baik. Farubbana imin fayusbihu nadiman khairun lak. Bisa jadi orang yang tertidur di malam hari dan di pagi hari dia menyesali perbuatannya. Kenapa saya tidak bisa bangun di malam hari untuk qiyamul lail? Itu lebih baik lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada engkau yang ujub. Li'annal mu'jib la yas'udu amaluhu. Karena orang yang ujub tidak akan terangkat amalannya, tidak sampai naik ke langit. Nah, ini akan rugi kan? Rugi. Jangan merasa pede, merasa bangga diri. Ingat, ini sebenarnya karunia dari Allah Azza wa Jalla. Semoga apa yang kita lakukan, yang kita upayakan dari amal soleh tercatat sebagai amal kebaikan. Ya, baik. Kemudian yang terakhir, ikhwan, apa pengaruh iman kepada takdir? Al-insyirahus sadri. Insyirahus sadri wa tuma'ninatul qalbi bima yajri 'alal mu'min bil qadar min masaib. Seorang akan merasa lapang dada, ya, tenang dan lapang dada, dan merasa tumakninah, tentram hatinya, tenang hatinya, lapang dada dan tentram hatinya atas apa yang terjadi, yang menimpa seorang mukmin dengan takdir berupa musibah. Ketika dia ditimpa sebuah musibah, kehilangan anaknya atau putrinya, putra atau putrinya, dia akan merasa tenang hatinya. Ini sudah ketentuan Allah Azza wa Jalla. Allah takdirkan anakku ini lebih dulu meninggalkanku, dan saya yakin ada hikmah di balik semua ini yang Allah takdirkan, dan kita hanya sementara berpisah di dunia, dan di akhirat di surga kita akan dikembalikan lagi. Saya yakin takdir Allah Subhanahu wa taala tidak akan meleset, dan di situ banyak kebaikan-kebaikan yang akan tersembunyi di baliknya. Maka dia tenang, tidak niyahah, tidak meratapi dengan sejadi-jadinya, tidak teriak-teriak. Ya, kalau menangis boleh menangis, bersedih, tidak ada masalah. Cuman yang dilarang adalah niyahah, meratapi sampai kemudian teriak-teriak, merobek-robek bajunya, memukul-mukul pipinya, sampai terkadang mogok makan selama 3 hari 5 hari.
Jadi justru mendolimi dirinya sendiri. Dan ini adalah bentuk dia tidak ridho dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Maka hendaknya harus diperhatikan. Karena perkara ini ya akan kita jalani dalam keseharian kita. Pasti kita akan dapati dalam kehidupan kita ada yang baik dan ada yang buruk. Kejadian yang baik, kejadian yang buruk. Maka kalau kita sudah punya landasan iman kepada takdir, insya Allah Ta'ala kita akan mudah dalam menyikapinya. Mungkin demikian ikhwan yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan itu murni dari saya pribadi. Adapun kebenaran hanya dari Allah Azza wa Jalla. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.